Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Senang kembali berjumpa di pagi hari ini, menikmati persekutuan di hadirat Tuhan. Berharap sukacita dan damai sejahtera selalu meliputi kita di hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 21 September 2021, yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5. Ayat 1 sampai 14. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru dan berkat baru yang Tuhan sediakan untuk kami hari ini. Dalam iman, kami siap menerimanya dari Tuhan. Kami bersyukur bahwa ada waktu bersama dengan Tuhan, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dalam suatu keintiman yang khusus dengan Tuhan. Hati kami telah kami bukakan, bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tawanan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Maka pergilah Naaman memberitakan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka kata Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah dengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu
bahwa ada seorang nabi di Israel. Maka datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh orang suruhannya kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah, dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah belajar menghargai pertimbangan. Saudara, setiap kali ada perjumpaan ataupun pertemuan untuk membicarakan sesuatu, tidak jarang peserta pertemuan menawarkan saran ataupun menyampaikan pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan hal yang dibicarakan. Ada saran yang diterima, namun ada juga saran yang diabaikan. Walaupun saran yang diabaikan biasanya lebih berarti di kemudian hari. Seorang pelayan yang ikut dalam rombongan bersama Naaman memberi informasi bahwa di Samaria ada seorang nabi yang bernama Elisa sanggup menyembuhkan penyakit kusta. Informasi itu menimbulkan harapan dalam hati Naaman yang sedang berpenyakit kusta. Naaman akhirnya meminta izin kepada rajanya untuk pergi ke Samaria dengan membawa barang berharga, emas dan perak. Pada awalnya Naaman kecewa setelah tiba di Samaria, tetapi setelah mengikuti perintah Elisa untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, akhirnya menjadi sembuh setelah mengikuti saran pegawainya untuk mengikuti perintah Elisa. Sejak saat itu, Naaman menjadikan Allah Israel sebagai Allahnya yang hidup. Saudara, apa yang menjadi pelajaran dari kisah ini? Kita dapat belajar bahwa seandainya Naaman tidak rendah hati dan tetap bertahan pada kekerasan hatinya, maka dia akan pulang ke negerinya tanpa mengalami kesembuhan. Untunglah Naaman mengubah cara pikirnya ketika ada yang memberikan pertimbangan agar sebaiknya melakukan cara yang disarankan oleh Nabi Elisa. Oleh karena itu, belajarlah menghargai pertimbangan yang baik dari seseorang, karena bisa jadi
Pertimbangan itulah yang mengantar kita untuk menemukan hal yang sudah lama kita rindukan. Amin. Kita berdoa. Buatlah kami belajar pada Naaman, yang belajar menghargai saran yang diberikan oleh pegawainya. Ajar kami menghargai pertimbangan dan saran yang diberikan orang lain kepada kami. Bapa di sorga, kami yakin kesembuhan Naaman dalam bacaan kami adalah dari Tuhan lewat Nabi Tuhan. Biarlah mereka yang sakit, yang mengalami pergumulan hidup juga yakin, pada saatnya Tuhan akan memakai orang tertentu untuk menyatakan kesembuhan, membawa lepas dari persoalan-persoalan hidup yang dialami. Mohon Tuhan, sertai kami dalam melakukan aktivitas hari ini. Jadilah menurut kehendak-Mu. Hanya yang seturut dengan kehendak Tuhan kami usahakan untuk kami lakukan. Sedapat mungkin jauhkan kami dari menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Tambahkan pengharapan dalam hati setiap yang bergumul, setiap yang berharap selalu melibatkan Tuhan. Sertai setiap keluarga kami, baik yang tinggal serumah maupun yang terpisah karena pekerjaan dan pendidikan, tetap Engkau senantiasa mempersatukan kami dalam doa. Kiranya kecintaan dan kerinduan selalu ada di hati kami, saling menyebut nama dalam doa masing-masing. Semoga sukacita dan kegembiraan selalu ada mewarnai hari-hari kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa, semoga kerja dan bakti serta pelayanan kami hari ini menjadi persembahan yang hidup untuk Tuhan. Jika mungkin, di antara jemaat-Mu ada yang diliputi berbagai persoalan hidup, biarlah dengan iman mengakui bahwa perkara ini ditanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan mohon Engkau memberikan semangat kepada majelis gereja, pengurus OIG dan jemaat, tetap mengangkat pelayanan dengan baik di masa-masa pandemi COVID-19. Mohon Tuhan, Engkau senantiasa ada dalam gumul dan juang kami menjalani akan hidup ini. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri ibadah kita, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian persekutuan kita dengan Tuhan di hari ini. Yakinlah, seberat apapun pergumulan kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Kiranya sukacita dan kegembiraan mewarnai hari-hari hidup kita. Selamat menikmati kasih Tuhan. Salam sehat untuk semua.